Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari session pada PHP. Yang pertama, apa kegunaan session atau untuk apakah session itu? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, sebelum kita pelajarinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu session. Session adalah sebuah variabel sementara yang diletakkan pada server, di mana PHP bisa mengambil nilai yang tersimpan di server walaupun kita membuka halaman atau tab yang baru. Di sini saya akan mencontohkan sebuah session. Di sini saya membuat 1, 2, 3, 4, 5 kelas. Nah, saya akan membuat di sini saya membuat 5 kelas. Pertama, kelas utama, kelas login, kelas masuk, kelas Roma Prox, dan kelas opt-out. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu kelas utama. Kelas utama ini apa fungsinya? Kelas utama ini berfungsi sebagai pengalih. Untuk apa? Nah, sini berfungsi sebagai pengalih untuk misalnya seperti ini. Kita ingin memasuki kelas Roma Prox, dan kelas masuk kita ingin satu persatu dulu ya. Kita ingin memasuki Roma Prox. Itu apabila kita ingin memasuki Roma Prox, itu akan dialihkan oleh kelas utama ini ke login terlebih dahulu. Jadi kita untuk memasuki Roma Prox ini kita harus login terlebih dahulu. Begitu juga sama dengan ini kelas masuk. Kita juga harus login terlebih dahulu karena sudah dialihkan sama kelas utama ini. Nah, ini fungsinya kelas utama mengalihkan. Sini ada session start untuk mulai session. Sini ada if not is set variable session id either location login.php. Nah, ini dia akan mengalihkan ke lokasi login.php. Apabila kita membuka Roma Prox, akan dialihkannya dulu ke login. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Jadi ini ada exit. Exit ini berfungsi sebagai untuk mengexit atau menghapus seluruh codingan sesudah exit ini, menghapus codingan sesudahnya gitu. Nah, di sini kita kelas login. Kelas login ini dia ini method kita menggunakan post bukan get ya. Actionnya ini untuk nama kelas. Di sini id, tipenya text, name, id. Saya bikin variabelnya id. Sini tipe passwordnya itu teks, sengaja saya bikin teks biar kelihatan nanti tulisannya. Name saya bikin pw, namanya pw. Ini input tipe submit value masuk. Di sini ada kondisi if. Di sini saya buat variabel id ini harus sesuai dengan ini, nama yang ada id ini. Jika tidak sesuai nanti dia tidak mau. Nah, gitu. Ini variabel id-nya kita bikin Roma. Terserah sebenarnya kita bikin apa. Ini inputnya kita bikin Roma. Variabel pw-nya ini juga harus sama dengan ini. Kita harus sama ini. Nah, kita bikin Roma juga passwordnya. Nah, di sini ada kondisi if is set variable post id and is set variable post pw. Jika diinputkan variable post ini harus sama dengan ini Roma, ini juga variable post untuk password ini harus juga sama dengan Roma. Jadi untuk mempermudahnya kita bikin aja dalam satu variabel lagi, variabel i sama dengan ini sama dengan variabel ini, variabel p sama dengan variabel ini. Jadi apabila sudah sama, apabila tadi kita inputkan id sesuai dengan ini, password juga sesuai dengan ini, maka if ini langsung akan bekerja sebagai pengeksekusi. Apabila sama, dia akan melanjutkan ke halaman berikutnya, dan apabila tidak sama, dia akan tetap di halaman login ini.
Nah, ini dia apabila variable i sama dengan variable id. Variable ini sebenarnya sudah sama ininya, nah, dan apabila variable p sudah sama juga dengan password ini, variable p ini passwordnya ini harus sudah sama dengan yang ini, maka akan keluar ini sebagai apanya, variable session id ini nanti adalah sebagai output, ini dia Roma, sama dengan variable id Roma sebagai outputnya. Dia akan langsung mengalihkan atau menuju ke halaman Roma. Apabila sudah sesuai semua ini, dia akan langsung menuju ke halaman masuk.php. Ini dia masuk.php. Nah, sini dia. Nah, ini ada perintah include, ini untuk menginclude kelas utama. Nah, ini adalah outputnya nanti hello Roma. Nah, ini yang saya bilang tadi, hello session variable session id. Variable session id tadi sudah kita rubah nih sama dengan variable id, jadi Roma. Jadi dari nanti yang keluar itu Roma, outputnya Roma di sini. Jadi halo Roma. Nah, di sini ada lagi outputnya nih, pengeluaran untuk klik untuk masuk, maksudnya nih klik untuk masuk untuk ke halaman Roma Prox terus lebih lanjutnya. Nah, ini dia sini kita klik masuk di sini. Nah, ini anggap saja sebuah website. Nah, ini menganggap saja ini sebuah website yang ingin kita kelola. Nah, di sini ada perintah include, ini perintah apanya bagi PHP-nya, ini include, untuk menginclude ini pertama. Ini ada outputnya nih, logout. Apabila kita klik logout, maka ini akan berjalan, dia akan logout yang sini akan menjalankan logout ini. Nah, session start, menulis session ini dia akan menghapus, destroy ini ya bahasa Inggrisnya, dia akan menghapus dan akan keluar lah dari Roma Prox. Nah, dan akan kembali ini, dan akan ditujukan kembali kepada login.php. Jadi kita harus login lagi untuk ke Roma Prox lagi. Nah, akan kita coba ya, ini login. Dia tadi ini kelas utama ini fungsinya itu dia untuk mengalihkan tadi ya, apabila kita masukkan ke Roma Prox. Nah, dia akan login terlebih dahulu, jadi kita harus login. Begitu juga sama dengan kelas masuk tadi. Nah, kan login lagi. Nah, jadi kita nih harus login. Nah, itu adalah tadi fungsi dari kelas utama.php ini. Jadi kita harus login Roma itu ID dan password tadi harus sesuai dengan ini. Nah, harus sesuai dengan ini ya. Nah, jika tidak sesuai nanti tidak mau, nanti kita coba ya. Nah, kita masuk. Nah, dia akan menuju ke kelas ini. Nah, dia akan menuju ke kelas ini, masuk. Ini dia tadi yang saya bilang halo Roma. Ini dia tadi outputnya, karena tadi sudah kita rubah ini sama dengan variable ID Roma, sama dengan Roma. Nah, ini dia perintah untuk selanjutnya, klik untuk masuk untuk halaman selanjutnya, klik untuk masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman utamanya, itu Roma Prox. Anggap saja ini tadi sebuah website ya. Nah, ini kita mau download, ini belum, websitenya belum, anggaplah saja belum saya atur ya. Yang penting utamanya adalah pengertian Anda memahami apa itu dari session. Nah, di sini ada logout, perintah logout. Nah, kita klik logout. Nah, dia akan langsung kembali ke sini. Ini dia tadi logout ini, dia akan menjalankan perintah ini, dia banyak codingannya, akan menghapus dan kembali lagi ke login. Nah, ini sudah kembali kita lagi ke login. Nah, ini tadi kita mencoba tidak sesuai, ini ID dan password tidak sesuai dengan yang kita inputkan di sini. Kita coba asal-asal atau sembarangan ya. Nah, harus masuk. Nah, dia tidak menuju ke halaman berikutnya karena tidak sesuai dengan yang sudah kita inputkan di sini.
Nah, jadi sekian saja dari session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.